Api yang dingin tak akan selamanya hangat. Begitu pula dengan hidup, kita harus menikmati setiap kehangatan sebelum semuanya mendingin dan terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman, halo sobat literasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Rafiq Mahmud, selaku siswa UPT SMA Negeri 1 Pindrang yang duduk di bangku kelas 11. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan meresensikan buku yaitu Funiculi Funicula, kisah-kisah yang baru terungkap. Nah, jadi teman-teman, buku yang saya akan resensikan kali ini yaitu Funiculi Funicula, kisah-kisah yang baru terungkap. Hasil karya tangan dari Toshikazu Kawaguchi yang dibahasakan oleh Asri Pratiwi Wulandari. Buku ini berjumlah 200 halaman dengan ketebalan 20 cm yang diunggah atau diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2022. Toshikazu Kawaguchi merupakan seorang sutradara teater yang telah memenangkan banyak penghargaan. Nah, Funiculi Funicula juga awalnya merupakan sebuah naskah teater dan telah memenangkan penghargaan utama pada festival teater yang diadakan di Jepang. Dan setelah berpikir panjang, ia pun melaksanakan ataupun membuat Funiculi Funicula menjadi sebuah naskah novel yang kita kenal sebagai Funiculi Funicula sampai saat ini. Nah teman-teman, di buku Funiculi Funicula, kisah-kisah yang baru terungkap menceritakan tentang sebuah keluarga yang mengelola kafe misterius yang ada di Jepang. Kafe tersebut bernama Funiculi Funicula sesuai dengan judulnya, yang dikelola oleh Kazu Tokita bersama Nagare dan Kyoko. Kazu Tokita merupakan anak perempuan dari keluarga Tokita, keluarga yang konon katanya dapat membawa seseorang ke masa lalu. Namun dengan cara-cara yang sangat rumit, yaitu kita harus duduk di tempat duduk seorang hantu. Nah, mengapa ada hantu di novel ini? Ternyata hantu tersebut merupakan kunci untuk kembali ke masa lalu. Lebih tepatnya tempat duduk yang diduduki oleh hantu tersebut, yang dimana kita harus duduk di kursi tersebut agar bisa kembali ke masa lalu. Dan Kazu atau anak perempuan yang diwariskan kekuatannya di dalam keluarga Tokita harus menuangkan kopi untuk pelanggan yang ingin ke masa lalu atau ke masa depan. Di sini telah terjawab bahwa hantu yang duduk bernama Kaname Tokita merupakan ibu dari Kazu Tokita. Ia merupakan sosok hantu yang ternyata dibawa ke masa lalu oleh Kazu Tokita saat berumur 7 tahun. Dan Kazu Tokita pun merasakan banyak penyesalan setelah membawa ibunya ke masa lalu dan membuatnya menjadi pembunuh sang ibu. Ia berpikir bahwa ialah yang membunuh ibunya dan menjadikannya hantu karena ia tak pernah kembali setelah dibawa ke masa lalu. Kelebihan dari buku ini terdapat pada gaya bahasanya yang menggunakan kalimat-kalimat yang dapat mengaktifkan panca indera manusia. Namun di bagian kekurangan, alurnya cukup lambat dan nama-nama karakter yang digunakan di buku ini masih dalam berbahasa Jepang sehingga kita sulit untuk membedakan mana karakter yang pertama, kedua, dan karakter-karakter lainnya. Jadi teman-teman, sebagai penutup dari resensi ini, kesimpulan yang bisa saya berikan dari buku ini yaitu buku ini mengajarkan kita bahwa bagaimana kita menghadapi diri kita dan bagaimana kita memaafkan diri kita terkait kejadian yang terjadi di masa lalu yang membuat kita menjadi menyesali hari ini. Dan buku ini sangat cocok untuk orang-orang yang belum selesai dengan masa lalunya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya berikan. Terima kasih dan sampai jumpa.